Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Nabila Rosalita dengan NIM 33202003. Saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sunardi MPD dan Bapak Muslimin SPD MPD. Ini adalah mata kuliah media pembelajaran matematika. Silakan dipahami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja materi yang saya akan bahas. Materi yang pertama mengenai posisi media dalam proses pembelajaran matematika. Dan materi yang kedua yang akan saya bahas adalah landasan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika. Materi yang kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai posisi peran media dalam proses pembelajaran matematika. Posisi peran utama media pembelajaran matematika adalah sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran matematika. Peran media pembelajaran matematika di sini adalah mengenalkan konsep matematika yang abstrak menjadi lebih mudah untuk dikonkretkan atau dipahami. Posisi media dalam pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran matematika akan menuntut media apa yang diintegrasikan dan diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi, yaitu proses menyampaikan pesan dari sumber pesan melalui media tertentu ke penerima pesan. Komponen-komponen komunikasi pada proses belajar mengajar meliputi pesan, sumber pesan, media, dan penerima pesan dalam hal ini. Dalam hal ini, yang menerima sumber dan media yang menerima adalah peserta didik. Media pembelajaran juga bermanfaat sebagai memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajar akan lebih efektif dan efisien. Menurut Daryanto itu adalah seorang penulis buku media pembelajaran. Proses tersebut merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam sistem media pembelajaran dalam posisi salah satu komponen sistem pembelajaran. Media adalah sebagai proses di mana berlangsungnya pembelajaran secara optimal. Posisi media sistem pembelajaran yaitu menurut Daryanto yang bisa dilihat di dalam gambar dan saya akan jelaskan bersumber pada ide yang akan dipelajari dalam pembelajaran matematika, pengalaman yang diambil dari pengkodean itu adalah bab yang akan dipahami dan dipelajari oleh peserta didik. Media pembelajaran matematika yang diambil sebagai bahan materi ajar, pengalaman terhadap penafsiran kode. Artinya, pendidik yang berpengalaman dalam menjelaskan materi yang akan diajar. Penerima yang diartikan sebagai pelajar yang mengerti akan penjelasan yang diberikan agar mencapai tujuan untuk memahami dan mendapatkan suatu pengetahuan dari media, ide, dan penafsiran dari seorang guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran matematika itu sendiri. Peran media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai berikut. 1. Alat untuk memperjelas bahan
pembelajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Dalam hal ini, media digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pembelajaran. Yang kedua, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para peserta didik dalam proses belajarnya. Paling tidak, guru dapat menempatkan media tersebut sebagai sumber pertanyaan atau simulasi belajar bagi siswa. Yang ketiga, sumber belajar bagi siswa, artinya media tersebut adalah bahan-bahan yang harus dipelajari para peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, akan banyak membantu tugas guru dalam kegiatan mengajar, dalam proses pembelajaran matematika yang akan ditempuh. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai landasan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika. Landasan media pembelajaran matematika, ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain landasan filosofi, landasan psikologis, landasan teknologis, dan yang terakhir landasan empiris. Yang pertama yang saya akan bahas mengenai landasan filosofis. Di dalam landasan filosofis ini, terdapat suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas, akan berakibatnya proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Tetapi, pendapat tersebut mendapatkan suatu sanggahan bahwa dengan adanya berbagai media pembelajaran, siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk gunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya dan diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Jadi, landasan filosofis ini terdapat pandangan yaitu bahwasanya penggunaan media teknologi baru yang berakibat pembelajaran yang kurang manusiawi. Apa artinya? Yaitu bahwasanya media pembelajaran itu tidak berkaitan dengan jasa seseorang, tetapi ada juga pemikiran bahwasanya media pembelajaran yang beralaskan teknologi baru dapat sesuai dengan karakter pribadi siswa tersebut, agar siswa tersebut dapat menentukan pilihan mana yang bisa sesuai dengan pribadinya dan bisa lebih memahami pembelajaran matematika yang akan dijabarkan. Dan yang ketiga, landasan teknologis. Teknologis pembelajaran menurut Daryanto yaitu teori, praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, serta nilai proses. Jadi, ini proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengolah pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Menurut Association for Educational Communication and Technology, teknologi pendidikan adalah proses kompleks dan terpadu melibatkan manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengolah pemecahan masalah yang menyangkut aspek belajar manusia. Jadi bahwasanya yang dapat disimpulkan dalam teori teknologi ini adalah proses pembelajaran sesuai dengan
perencanaan, pengembangan, penerapan, pengolahan, serta nilai proses menjadi patokan pertama untuk kita memahami proses pembelajaran yang akan kita kembangkan, kita jelaskan dalam proses pembelajaran tersebut, dan melibatkan orang seperti guru, dosen, pengajar, pendidik, dan lain sebagainya. Prosedur yang diberikan oleh guru tersebut tentang apa saja yang akan dibahas dalam pembelajaran tersebut. Ide adalah suatu konsep di mana apa sih yang akan pengajar tersebut berikan, pemikiran-pemikiran kreatif apa yang untuk memacu seseorang untuk menyukai pembelajaran tersebut. Peralatan itu adalah di mana seperti papan tulis, video, DVD, speaker, dan sebagainya. Jadi, proses pembelajaran itu sangat penting untuk melibatkan manusia, prosedur, ide, dan peralatan, dan lain-lainnya untuk memecahkan suatu masalah yang akan kita bahas untuk proses pembelajaran. Yang terakhir adalah landasan empiris. Menurut Sukiman, dalam bukunya Pengembangan Media Pembelajaran agar proses belajar dapat efektif, perlu juga disesuaikan dengan tipe atau gaya belajar peserta didik. Gaya belajar adalah kecenderungan orang untuk menggunakan cara tertentu dalam belajar. Secara umum ada 3 macam, yaitu visual, yaitu melalui penglihatan, auditorial, melalui pendengaran, dan kinestik, melalui gerakan dan sentuhan. Jadi, intinya, proses pembelajaran tersebut lebih efektif, lebih bisa dipahami agar disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik atau kemauan peserta didik, seperti melalui bisa dilihat, didengar, dan bisa juga lewat gerakan atau sentuhan oleh pengajar. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menyimak, memahami juga materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Stay safe terus, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan tetap di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.